Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan saya Khairul Ardeni Manurung dari kelompok 4 Kewarganegaraan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang identitas kewarganegaraan, hak-hak dan kewajiban warga negara kepada negara itu sendiri. Dan kami akan menambahkan sedikit tentang kewajiban negara kepada warga negara itu sendiri, biar imbas. Oke. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya akan didampingi oleh 6 orang teman saya. Nah, saya ada satu rahasia nih, diam-diam aja ya. Apa rahasianya, Bang? Teman-teman saya itu berjumlah 6 orang, kakak-kakak dan abang-abang, cantik-cantik dan ganteng-ganteng loh. Nah, kakak-kakak dan abang-abang tadi, yang 6 orang, mereka bernama, yang pertama, Saudara Supardi, yang kedua, Saudara Emda Haji Purnomo, yang ketiga, Saudari Sri Fadilah, yang keempat, Saudara Fadlur Rahman, yang kelima, Saudari Dela Setia, yang keenam, Saudara Ramdanil Fazri. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita dengarkan yang pertama, biar kita sama-sama tahu nih, biar kita tahu dan kita bertambah wawasan kita. Sebetulnya saya di sini juga kurang tahu sih. Yaudah kalau gitu, yuk langsung kita dengarkan aja yuk. Baik, saya Supardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional. Nah, berbicara mengenai pengertian identitas nasional, pasti teman-teman sekalian bertanya bukan mengenai. Apa itu identitas nasional? Nah, iya, teman-teman sekalian bertanya bukan mengenai hal tersebut. Jadi, secara etimologis, kata identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, ataupun suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Dalam arti terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan atau sesuai dengan kesadaran diri, golongan, kelompok, komunitas, dan negaranya sendiri. Nah, sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Kata nasional dalam identitas nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti agama, budaya, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, dapat disimpulkan identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas nasional Indonesia bisa disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur seperti dalam pembahasan tentang sejarah bangsa Indonesia dan juga tentang pemerintah negara Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia merupakan salah satu bentuk identitas yang telah melekat pada negara Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Setelah kalian mengetahui apa arti atau pengertian dari identitas nasional, selanjutnya saya akan memberikan informasi pada kalian mengenai bentuk identitas nasional Indonesia. Ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, jelas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, bendera negara sang merah putih. Bendera negara Indonesia ada dua warna, warna merah di atas dan putih di bawah. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Selanjutnya ada lagu nasional Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat dideklarasikan Sumpah Pemuda. Selanjutnya lambang negara, Garuda Pancasila. Timbul pertanyaan, kenapa Garuda dijadikan lambang negara Indonesia? Burung Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Kendaraan Dewa Wisnu memiliki arti kuat, besar, dan tangguh. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno membuat lambang negara Indonesia berupa Garuda Pancasila. Selanjutnya semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sudah disinggung sebelumnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di Indonesia banyak sekali pulau, banyak sekali kebudayaan, banyak sekali
tari-tarian tradisional, banyak sekali makanan tradisional, dan itu semua menjadi satu dalam satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya asas. Jadi Pancasila ini merupakan dasar dari negara Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan di Indonesia. Selanjutnya ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik. Dan sistem politik yang ada di Indonesia adalah sistem demokrasi. Berikutnya mengenai faktor pembentuk identitas nasional. Kelahiran identitas nasional memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan tersendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional suatu bangsa tersebut. Adapun faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis, ekologis Indonesia membuatnya sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis mendukung proses terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia dan juga identitasnya. Berdasarkan parameter sosiologi, faktor-faktor pembentuk identitas nasional meliputi yang pertama adalah suku bangsa, yaitu golongan sosial khusus dan bersifat askriptif atau ada sejak lama yang sama coraknya dengan golongan umur dan juga jenis kelamin. Yang kedua ada kebudayaan yang menurut para ahli sosiologi termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahasa yang merupakan keistimewaan manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Yang terakhir adalah kondisi geografis yang menunjukkan lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu sehingga jelas batas-batas wilayahnya di muka bumi. C. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dengan ciri-ciri khas. Sehingga bangsa dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya, diletakkan dalam konteks yang mendiami wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari 13.667 pulau dan 358 suku bangsa yang berbeda dalam penganutan dan pengamalan agama, mitos, tradisi, bahasa, dan kondisi sosialnya. Maka, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang semenjak sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Indonesia. Nilai-nilai dari ratusan suku bangsa itu kemudian dirakit dan diimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional ini berperan sebagai tanda pengenal yang mencerminkan seluruh kepribadian sebuah bangsa. Contoh identitas nasional yang merupakan karakter bangsa di Indonesia adalah Pancasila, yang merangkum keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu. Keberagaman ini sangat tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan adat istiadat dan budaya. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan. Ada beberapa poin. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan berpikiran. Yang ketiga, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup. Dan poin yang keempat, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Di poin kelima, setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya. Dan di poin keenam, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dan kebutuhannya. Yang ketujuh, berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kelapan, setiap orang berhak
memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif. Di poin ke-9, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Di poin ke-10, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil. Di poin ke-11, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Di poin ke-12, setiap orang berhak atas status untuk warga negaraannya. Di poin ke-13, setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Di poin ke-14, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, meyakinkan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikapnya. Di poin ke-15 yang terakhir, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban tersebut diantaranya adalah untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan menjunjung hukum dan pemerintahan adalah kita wajib taat dan patuh terhadap segala peraturan hukum dan kebijakan pemerintah yang telah dibuat untuk kebaikan negara. Selanjutnya adalah ikut serta dalam upaya bela negara. Contoh kecil kita untuk bela negara adalah dengan melestarikan budaya Indonesia. Nah, sebagai para mahasiswa, melestarikan budaya adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban warga negara yang selanjutnya adalah menghormati hak asasi manusia lainnya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Jadi kita sebagai individu lainnya harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini agar terjaganya kedamaian di antara bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ikut pendidikan dasar serta upaya pelatihan pertahanan dan keamanan. Hal ini dilakukan agar kita dapat bertahan dalam segala situasi apabila Indonesia dalam keadaan darurat. Agar kewajiban warga negara dapat terpelihara dan berjalan dengan baik, negara ternyata memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Adapun tugas dan tanggung jawab negara yaitu menjamin kemerdekaan bagi bangsanya dan bagi warga negaranya untuk memilih agama sesuai dengan kehendak dan keinginan masing-masing. Jadi, agama yang dipilih dan dianut oleh bangsa Indonesia adalah atas kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan cara menerapkan satuan pendidikan standar nasional untuk Indonesia serta memberikan anggaran dari pendapatan dan belanja negara sebesar 20% untuk Indonesia. Dan negara juga bertanggung jawab untuk pendidikan dasar bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab lainnya, seperti negara wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan, sehingga terjadi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, negara harus memajukan kebudayaan Indonesia di mata dunia, sehingga peradaban Indonesia akan terkenal di mancanegara. Tanggung jawab negara yang selanjutnya adalah untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, terkhusus kepada bahasa daerah. Hal ini karena bahasa daerah merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga keasliannya. Selanjutnya, negara bertanggung jawab terhadap fakir, miskin, dan anak-anak terlantar, sehingga mereka tetap dapat kehidupan yang layak dan pendidikan yang baik. Negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia, karena fasilitas kesehatan adalah suatu tolak ukur untuk kebaikan negara sendiri. Nah, sekarang gimana nih? Setelah mendengar video-video penjelasan dari abang-abang dan kakak-kakak yang tampan dan cantik jelita tadi, apakah sudah bisa dipahami? Ataukah masih ada yang mungkin masih nyendat gitu, yang belum bisa dicerna? Nah, jadi di sini sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan menurut saya sendiri. Nah, di sini tadi berarti hak-hak dan kewajiban warga negara kepada negara itu bertimbang balik dengan kewajiban negara itu kepada warga negara sendiri. Nah, jadi kita itu simbiosis mutualisme,
yakni saling membutuhkan kan. Dalam rangka apapun, dalam cara apapun, kita, masyarakat negara dan negara itu saling membutuhkan. Kenapa? Karena tidak ada negara tanpa adanya masyarakat negara itu sendiri. Dan masyarakat tidak akan sejahtera ataupun tidak akan teratur tanpa adanya negara atau pemimpin itu sendiri. Maka kita dan pemerintah harus saling menghormati. Ya, walaupun negara kita Indonesia itu adalah negara demokrasi, tapi kita harus tetap menghormati hak-hak dan kewajiban pemerintah. Begitu juga pemerintah, mereka harus menghormati hak-hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Karena kita negara demokrasi yang bebas berpendapat, tapi berpendapat bukan berarti menghina dan mencaci maki. Itu harus diingat, digaris bawahi. Nah, lanjut kesimpulan saya tadi. Di sini hak-hak dan kewajiban warga negara kepada negara. Salah satu contoh yang seperti disebutkan oleh teman-teman saya tadi, yakni seperti menaati peraturan negara itu tersebut, dan salah satu contoh kecilnya membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Dan kewajiban negara kepada warga negara, salah satu contohnya adalah memberikan kenyamanan kepada warga negara, mensamaratakan hukum kepada warga negara, semua tidak peduli jabatan dan pangkatnya. Ya, walaupun di sisi ini saya sangat sering mungkin melihat ketidakadilannya hukum di negara kita, Indonesia. Sangat disayangkan. Karena yang saya lihat, kebanyakan saya lihat hukum di Indonesia itu seperti tombak dan ujung tombak. Maksudnya gini, jika tombak diarahkan ke bawah, percayalah, bagian ujung tombak itu sendiri pasti tumpul. Nah, yang saya maksud di sini, hukum di Indonesia itu begitu. Hanya tajam dan lancip ke bawah, tapi tumpul di atas. Maaf, bukan sok aktivis ataupun sok kritis, tapi itu menurut pandangan saya sebagai orang awam dan sebagai mahasiswa. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwasanya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu bukan cuma satu atau dua. Memajukan negara, membela negara, dan membela masyarakat kita sendiri dan memajukan masyarakat kita sendiri itu adalah hak dan kewajiban kita sendiri sebagai warga negara. Kita tidak bisa tumpang tindih dengan diri kita sendiri, tidak bisa sama sekali. Kita harus juga memajukan masyarakat kita, lingkungan kita. Tidak apa-apa jika di dalam lingkungan itu kita sendiri yang berbeda. Tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Tetapi perbedaan kita itu bukan perbedaan yang salah, tapi perbedaan yang benar. Bahkan seperti yang kita tahu, di dalam satu keluarga pasti ada yang mindsetnya beda sendiri dan dia memajukan keluarganya. Nah, nggak usah panjang lebar deh, nanti Anda sekalian bosan takutnya. Saya akhiri kelompok 4 kewarganegaraan dari Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Nah, jika ada pertanyaan lanjutan, boleh untuk komen di bawah. Nah, jangan lupa subscribe dan juga like serta share video ini ya. Bye teman-teman, assalamualaikum.